solidaritas kemanusiaan itu bukan menjadi kekuatan yang bisa membantu atau membela saudara kita di Palestina. Buktinya tadi Mesir, ya. Ya sekarang aja yang berusaha untuk mendekati Gaza itu tidak berhasil karena bukan itu solusinya. Kekuatan ini harus ditopang penuh atau harus disempurnakan dengan kekuatan yang lain, Bu Ren. Apa sih kekuatan yang lain? Kekuatan yang itu adalah pemikiran umat Islam. Pemikiran umat Islam atau pemikiran umat terhadap Gaza ini adalah satu pemikiran. Ada satu solusi yang hakiki yang membuat Gaza bisa benar-benar terbebas, yaitu persatuan. Persatuan umat di mana umat itu mendukung penuh, mengirimkan pasukannya dengan satu komando. Satu komando, bukan dari komando mana-mana, satu komando. Nah itu udah kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kami berkesempatan hadir kembali di kajian pertanyaan online komunitas Ibu Hebat yang insya Allah ibu-ibu semua bisa menyimak di channel YouTube komunitas Ibu Hebat. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang sedang viral. Tapi viralnya ini ya bukan hanya terkait makanan atau misalkan hiburan, tetapi terkait dengan para aktivis dunia ya yang mereka ini ingin berangkat ke Gaza untuk membawa bantuan berupa obat-obatan, makanan gitu ya, dan juga alat medis. Tetapi ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan. Nah, maka kedepannya nanti untuk jelasnya seperti apa, kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, Ibu Aidin Setianingsih. Kita sapa terlebih dahulu ya. Apa kabarnya Ibu Aidin? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Bu Aidin, tadi kan saya sudah spion ya terkait yang sedang ramai dibicarakan. Dan ini memang mencuat kembali ya, yang sebelumnya sempat meredup. Ya, betul. Nah, jadi ini bukan hal yang baru ya Bu Aya, tapi hal ini belum ada habisnya karena memang belum menemukan solusi yang tepat gitu. Nah, apalagi kalau bukan Palestina. Jadi minggu lalu itu ramai pemberitaan mengenai pejuang kemanusiaan yang membawa bantuan dia berupa obat-obatan, makanan, gitu, dan juga alat bantu medis, tetapi dihadang gitu ya. Kemudian juga sempat terputus tuh komunikasi via radio itu ya. Nah, jadi beberapa video yang beredar itu kelihatan sekali sebetulnya gimana paniknya gitu ya. Padahal kan kalau kita lihat itu kan cuma 12 orang. Iya, betul. Kemudian dihadang gitu ya. Nah, ini kan semakin apa ya? Terlihat bahwa ini kan sebetulnya jumlah yang sangat jomplang gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bu Ai terkait hal ini? Baik ya, Masya Allah ya, keren banget di kajian tentang ini kita tuh dibuat harus melek dunia, melek dunia, harus melek apa sesuatu yang sedang viral pada saat ini, termasuk pada saat ini adalah tadi ya kasus kapal Medley nyebutnya ya, yang kapal Medley yang dicegat oleh tentara Zionis ya ketika akan memasuki perbatasan Gaza. Ya. Tadi kata Bu Reni bahwa mereka itu hanya kemanusiaan gitu ya. Mereka itu bawa apa sih gitu ya? Paling bawa makanan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara kita di Palestina gitu ya. Kalau memang bawa senjata seberapa sih? Ya misalkan kapal itu berapa sih senjatanya gitu, bawa berapa? Puluh di sana gitu ya. Bantuan juga memang tidak bisa banyak. Iya, gitu ya. Atau kalaupun misalkan tentara gitu ya, atau militer gitu ya, sekuat apa sih 12 orang? Betul. Ya, sekuat apa sih 12 orang sampai
Zionis itu kok kebanggalan jenggot gitu ya, kayak ketakutan Kelihatan banget ya. paniknya Sampai ya. kalau dilihat video-video itu disuruh mencemplungkan ponselnya masing-masing supaya tidak terekam Iya, jejaknya betul. gitu. Nah ini ketakutan ini yang membuat Zionis itu langsung pecat kacir mencegat kapal Medellin ini gitu ya. Sebenarnya yang ditakutkan Zionis itu ya bukan 12 orang lagi gitu ya. Kita kebaca Ya ya. tadi kan sudah kita ini pasti gitu emang kalau militer sekuat apa sih 12 orang sampai harus tentara Zionis itu sampai segitunya gitu ya. Tetapi ternyata Boreni di balik itu tuh mereka sangat ketakutan, khawatir bahwa ketika yang 12 orang yang di kapal Medellin itu berhasil ke Gaza, maka kebenaran terkait Gaza itu terkuak ke dunia. Dan opini tentang itu tuh melebar ke dunia. Dunia jadi tahu tentang Gaza itu sebenarnya seperti apa. Makanya bisa jadi sekarang itu mencuat kembali beritanya ya Bu Ayu. Mereka juga pasti tahu ya Bu Ren ya, yang di kapal Medellin itu tidak bisa dengan mudah menembus perbatasan Gaza. Mereka pasti tahu. Karena begitu ketatnya, ya apalagi kita sangat tahu kecurangan Zionis gitu ya. Itu mereka sangat tahu gitu ya. Cuma mereka di sini ingin membukakan mata dunia lebar-lebar sehingga dunia ini melihat semuanya ke Palestina. Itu yang mereka inginkan. Karena sekarang kan lagi rame, ada kamu cuma nangis Terus lagi pemberitaan yang lain. Nah, gitu. Udah gitu. Nah, apresiasi banget sih bagi kapal Medellin yang 12 orang itu ketika memang berusaha untuk menembus ke perbatasan Gaza dan menginikan kepada dunia gitu ya bahwa Gaza itu ya begini adanya gitu ya. Nah ini apresiasi banget dari mereka. Jadi kita jadi melek mata sok mangga tak tinggali gitu ya. Itu terus sebenarnya. Masa takut tinggali sama mata sendiri. Bahwa Gaza itu seperti ini keadaannya. Ini luar biasa banget sih. Jadi bisa dikatakan sebuah taktik juga Ya. gitu ya, gitu. Karena Masya Allah sekali betul apa yang tadi Bu Ayu sampaikan ya. Bukan semata-mata karena memang ingin menyampaikan bantuan tanpa mereka memikirkan resikonya. Ya. Kita betul-betul sudah tahu resikonya itu ditangkap sampai mereka dideportasi ya Bu Ayu ya gitu. Nah karena memang yang dibawa kan tidak seberapa banyak, kapalnya juga seberapa besar gitu ya. Jadi hanya istilahnya membawa orang dan memang ya akhirnya barang bawa itu pun disita, diambil gitu kan. Nah ini betul bisa dilihat bahwa ini kan bukan hanya sekedar kapal yang ditawan, misalnya gitu ya. Kemudian ini tuh merupakan simbol ya solidaritas dan perlawanan terhadap kezaliman blokade sebetulnya ya. Maka dunia tidak berdiam. Tadi Sundanya apa kata Bu Ayu? Makin terbuka ya gitu ya. Sok tingali katanya gitu ya. Jadi dunia nggak boleh diam gitu ya. Seperti halnya pemberitaan sekarang nyambung setelah kejadian itu yaitu aksi Global March to Gaza ya. Terharu gimana gitu ya karena ini sebetulnya apa ya? Sudah pada marah sebetulnya ya karena dari mereka ini ada juga yang non muslim gitu. Bagaimana terkait hal ini juga nih menurut Bu Ayu? Kalau melihat di media sosial ya Bu ini tadi Bu bilang terharu terus ada rasa malu juga terus ada rasa bangga juga gitu ya karena mereka berangkat itu dengan biaya sendiri, tidak ada jaminan keamanan, dengan biaya sendiri, dengan tenaganya sendiri dan lain sebagainya, gitu tanpa ada jaminan keamanan di sana. Sementara mereka sangat tahu ketika mendekati perbatasan di Gaza itu tidak mudah. Mereka sangat tahu gitu ya, ketika akan mendekati Gaza itu pasti banyak penahanan dan sebagainya. Mereka sangat tahu. Tapi karena tadi solidaritas kemanusiaan, mereka udah resah, udah nggak bisa lagi nih nunggu
udah nggak bisa lagi, ini kita harus berjuang, kita harus bergerak, kita nggak bisa diam aja, ini udah nggak bisa lagi ditunda gitu ya. Dan alhamdulillah Indonesia juga memberangkatkan 10 orang global March to Gaza ya, global March to Gaza, dan kabarnya sekarang tidak bisa melanjutkan perjalanan ditahan sih. Nah, lagi-lagi tertentang di hotel ya kata Bu Aya. Karena di hotel dan tidak memiliki akses keluar gitu. Tidak memiliki akses keluar, terus awalnya juga tidak boleh menggunakan media sosial, gitu, jadi tidak boleh mengupdate gitu ya. Nah, tadi saya juga baru lihat di Instagram udah mulai mengupdate gitu ya. Nah, itu tentang Mesir lagi-lagi diri kita sendiri, dalam penguasa muslim sendiri ya, menahan sehingga aksi solidaritas itu pun tercegat gitu, tertahan, nggak bisa berangkat. Sedih banget sih sebenarnya Ibu Reni ya. Aduh, bisa sih gitu ya, Mesir, tetangga Gaza yang notabene negeri muslim, yang Palestina itu juga semuanya itu orang muslim, tapi kok nggak bisa membela atau melindungi saudara-saudara Palestina. Bahkan mungkin beredar juga sekarang video-video Ibu Reni ketika ada seorang perawat sakit gitu ya, sampai muja-muja, dan itu non muslim Bu Aya, non muslim memohon kepada tentara muslim. Apa kamu nggak lihat saudara-saudara kamu muslim ya di sana dikejar? Aku nggak lihat. Kayak kamu sedih banget sih gitu, terpantaunya tuh di penguasa muslim, negeri muslim. Sedih banget gitu ya, miris banget, ya Allah kok bisa sih gitu ya. Ternyata bisa sekarang itu gitu ya. Ternyata kalau lihat dari sini ya Gue, syukur atau perasaan mereka sama, satu, perasaannya satu. Itu apa? Untuk solidaritas kemanusiaan, untuk ya tadi bentuk kemanusiaan pada siapa, kepada Palestina. Mereka kan satu perasaan. Cuma ternyata satu perasaan itu nggak cukup, nggak bisa, kekuatan itu nggak bisa. Buktinya Mesir masih bisa menahan, dan perjalanan itu tidak bisa dilanjutkan. Yang awalnya kan akan duduk di perbatasan Rafah gitu ya, terus akan berkemah dan sebagainya gitu ya kalau yang dari ini. Jadi sekarang nggak bisa, karena kekuatan itu ternyata nggak bisa. Kalau hanya semua atau perasaan gitu itu nggak bisa, tidak bisa menembus gitu, atau tidak bisa melanjutkan perjalanan gitu. Sementara ya kita mirisnya sih negeri muslim gitu. Ternyata negeri muslim sendiri yang mencegah atau yang menahan supaya aksi itu tidak terjadi. Ya sebetulnya itu bisa ya Bu Aya, gimana tergantung penguasanya sebetulnya. Harusnya sih bisa. Ini kan miris banget gitu ketika orang-orang sudah berbondong-bondong ramai. 80 atau 50 negara ya Bulan ya? 80 negara itu menyatakan, ada solidaritas kemanusiaan dengan global March to Gaza. Tapi sayangnya terengkol di Mesir. Karena kalau nggak bisa terisiau, karena memang salah satu jalan darat itu ya Mesir dulu gitu ya. Mau nggak mau sampai ke Mesir, makanya mau nggak mau udah harus sebelum blok ada bukan itu ya Mesir ya, maksudnya yang mencegah atau menahan bahwa aksi itu terjadi. Sedih sih boleh ya ketika itu dilakukan oleh muslim gitu kan. Mungkin ini bisa diambilnya ternyata syukur atau perasaan itu tuh tidak bisa menjadi kekuatan gitu untuk menyelamatkan saudara kita di Palestina gitu. Ada lagi yang harus menjadi kekuatan gitu ya. Padahal ya kalau kita runut gitu ya boleh. Ketika mereka berkumpul, ketika mereka mengadakan aksi lemas ini gitu ya. Bagi muslim itu nggak ada motivasi sabda Rasulullah yang bahwa sesama muslim itu bersaudara, nggak ada. Sesama muslim itu harus saling tolong-menolong, itu nggak ada. Gitu bagi mereka itu nggak ada. Mereka pure gitu kan, mereka itu adalah ya itu tadi kemanusiaan. Ya itu sih sebenarnya malu juga ada gitu ya, harusnya kita sebagai seorang muslim yang tahu gitu ya sabda itu dari Rasulullah tuh harusnya lebih menggebu-gebu gitu ya. Tapi itu tadi. Baik. Tadi Bu Aya mengatakan terkait dengan perasaan ini tidak cukup. Ya betul. Dan Bu Aya tadi mengatakan perlu sesuatu yang lain.
Nah, sesuatu yang lain itu apa? Kita saksikan setelah yang satu ini. Kembali lagi di kajian makanan online komunitas Ibu Hebat. Nah, Ibu Hebat tadi sudah disampaikan terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan, karena ketika memang yang tersentuh itu baru di sisi perasaan saja, ternyata itu belum cukup, ya. Nah, maka karena ini terjadi, itu semakin banyak orang-orang yang merasakan keresahan ini ya. Malah bisa dilihat yang non-muslim juga banyak yang tergerak. Ini bukan hanya istilahnya Palestina, agama Islam kebanyakan, kemudian yang tergerak itu orang-orang muslim juga gitu ya. Nah, tetapi di luar sana, di berbagai belahan negara, mereka yang tidak ikut aksi pun ya, yang March to Gaza ini, mereka juga di sana melakukan aksi-aksi ya, Free Palestine gitu. Nah, jadi adanya aksi global March to Gaza ini yang merupakan inisiatif internasional yang dipimpin oleh warga sipil dan non-partisan untuk menyeberang dari Mesir ke Gaza dengan berjalan kaki di perlintasan Rafah. Nah, jadi bagaimana terkait ini, Bu? Yang pertama, untuk kita syukuri berani. Alhamdulillah kita bersyukur gitu ya, bahwa saudara-saudara kita masih peduli. Tadi pada jelas itu bahwa non muslim pun gitu ya, di bagian negara belahan manapun gitu ya, terkait Palestina itu masih peduli dan menyuarakan tentang Gaza. Gitu. Ini patut kita syukuri gitu ya. Kan akhirnya dunia menjadi Semakin terbelah ya. dunia kan menjadi membukakan matanya lebih lebar lagi. Ya ada apa sih gitu ya. Apalagi ya terakhir ini ada aksi solidaritas kemanusiaan, yaitu tadi global March to Gaza. Ini semua pasti fokus ke situ. Orang-orangnya pasti fokus ke situ ya, karena di media sosial juga ramai sekali gitu ya. Di media sosial manapun betul boleh. Ya. Kita buka Instagram ketemu lagi. Ya. Nah itu patut kita syukuri gitu kan. Jadi semua sekarang dunia itu melihat semua ke Palestina, ke Gaza. Semua gitu ya. Baik, ini tadi 80 negara. Gitu kan, ada yang negara muslim, ada yang negara non muslim. Sudah jelas kalau mereka non muslim itu tadi bentuknya adalah kemanusiaan. Bisa jadi muslim juga kemanusiaan sih gitu ya. Karena hanya perasaan itu saja. Bisa jadi secara bentuk juga hanya sebatas kemanusiaan. Karena di antara mereka dia tadi hanya satu pesan perasaan aja. Perasaan yang sama bahwa resah, bahwa tidak kuat lagi melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang bergejolak di antara hati-hati mereka. Mereka sudah tidak kuat lagi disodorkan fakta-fakta atau terkait Palestina, baik anak-anak maupun wanita, orang-orang sipil, tua, orang-orang tua, yang kena bom lah kakinya lah, yang lain sebagainya. Itu mereka udah nggak kuat lagi. Sementara nggak bisa ngapa-ngapain nih, gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini adalah yang patut kita syukuri gitu ya, ketika ada aksi kemanusiaan yang tadi global March to Gaza. Dan saya pun bersyukur nih Bu Reni ya, pada hari ini kita menyuarakan itu. Ya mudah-mudahan nanti kita jadi hujan ya dapat Rasulullah, karena Gaza ini tidak pernah selesai, dan itu tuh menguras emosi banget gitu ya. Sementara kita setiap hari disuguhkan tangga seperti itu masih apa-apa. Nah mudah-mudahan ketika kita menyuarakan ini tuh adalah salah satu bentuk kita
ketika kita nanti ditanya oleh Rasulullah, atau ketika kita nanti ditanya oleh anak-anak Gaza, atau orang tua atau wanita yang kamu kemana aja? Kamu kemana aja waktu saya dibom? Kamu kemana aja waktu anak saya mati? Bisa kamu kemana aja? Nanti kita bisa berucap di hadapan dia, Allah, Bapak bersuara ya Allah, itu hebat bersuara. Apa ya? Ini memperas emosi. Ketika melihat kenyataan kita harus mengaku Tidak berbuat sesuatu tapi kita tidak bisa. Nah ini salah satunya, mudah-mudahan dengan diangkatnya tema ini, diangkatnya tema terkait tentang Gaza ini gitu, ini mudah-mudahan salah satu hujah kita nanti di hadapan Allah ketika Rasulullah SAW atau ketika saudara kita di Gaza itu mempertanyakan tentang itu gitu kan. Nah itu ya Bu Reni, tadi saya sempat menyampaikan bahwa solidaritas kemanusiaan itu bukan menjadi kekuatan yang bisa membantu atau membela saudara kita di Palestina. Buktinya tadi Mesir yang itu negara Muslim ternyata enggak banget gitu ya, enggak banget tentang saudara kita di Palestina. Kekuatan ini harus ditopang penuh atau harus disempurnakan dengan kekuatan yang lain, Bu Ren. Apa sih kekuatan yang lain? Kekuatan yang itu adalah pemikiran umat Islam. Pemikiran umat Islam atau pemikiran umat terhadap Gaza ini adalah satu pemikiran. Bukan lagi Gaza ini solusinya itu adalah gencatan senjata, bukan lagi Gaza ini solusinya adalah perdamaian dua dunia, bukan. Atau bukan lagi Gaza ini solusinya adalah apalah gitu, bukan itu tuh berulang kali dilakukan tapi tidak ada hasil. Bukan itu, biarkan dunia itu tahu sekarang bahwa solusinya itu tidak itu. Ya sekarang aja yang berusaha untuk mendekati Gaza itu tidak berhasil karena bukan itu solusinya. Ada satu solusi yang hakiki yang membuat Gaza bisa benar-benar terlibat, yaitu persatuan umat, di mana umat itu mendukung penuh, mengirimkan pasukannya dengan satu komando, bukan dari komando mana-mana, satu komando. Nah itu udah kelar gitu ya, bisa mengusir Zionis sampai ke akar-akarnya istilahnya, sampai tidak ada lagi penjajahan di bumi Palestina. Itu udah kelar, tinggal satu yang bisa kita perjuangkan sekarang, yaitu pemikirannya harus sama. Yuk gitu ya, kita melek pemikiran bahwa perasaan kita sudah sama tapi pemikiran kita tidak sama. Ini yang harus kita kita cari. Pemikiran seperti apa sih? Ya pemikiran Islam. Pemikiran Islam memang sudah dicontohkan di Rasulullah SAW. Itu sih, Masya Allah ya, karena tadi gue sampaikan perlu kekuatan. Perasaan saja tidak cukup. Di sini pun harus disentuh pemikiran yang satu ya Bu Ai. Nah, jadi pertanyaan ini tuh ada nih Bu Ai ya. Setelah tadi Bu Ai itu menyampaikan, tetap ada pertanyaan yang jadi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan gitu ya, karena yang terjadi saat ini kan baru itu tadi ya, satu yang tersebut itu satu sisi, yaitu perasaannya saja gitu ya, syuurnya saja gitu kan. Jadi dengan apa membentuk kekuatan umat gitu ya dalam satu komando seperti tadi Bu Ai sampaikan gitu. Dan apakah memang bisa ya hal ini untuk mengusir penjajah Zionis seperti tadi Bu Ayu bilang sampai ke akar-akarnya gitu ya, dan ini dari bumi Palestina? Sangat bisa, karena ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini sangat bisa gitu ya, kalau kata saya sekali kita wujudkan ketakutan Zionis itu dengan memenuhi apa? Memenuhi majelis-majelis taklim, memenuhi kajian-kajian Islam, kajian-kajian Islam apa? Penuhi semua sehingga mereka dunia tahu gitu bahwa solusinya itu bukan itu. Bahwa solusinya itu adalah apa? Ya solusinya Islam. Solusinya Islam itu tadi mengirim pasukan dalam satu komando.
Jadi bukan yang lain gitu. Jadi biarkan dunia itu tahu, biarkan dunia itu ngerti gitu ya. Ketika orang sudah beramai-ramai ke majelis taklim, ketika orang sudah beramai-ramai membicarakan Islam kafah, ketika orang-orang sudah beramai-ramai apa namanya ya ke dalam kajian gitu ya. Itu tuh pemikiran mereka ya apa namanya disentuh, artinya di apa ya? Kalau disentuh sih cuma itu doang ya. Apa sih? Digerakkan gitu. Apa, supaya mereka tuh bergerak dengan pemikiran yang sama, yaitu apa? Pemikiran Islam. Tidak hanya dengan perasaan yang sama aja. Ini kan hal yang penting, bukan? Ketika menggerakkan seseorang itu dengan pemikiran yang sama. Jadi ketika mereka berangkat atau mereka ketika melakukan sesuatu dalam pemikiran yang sama, maka ia akan sama dengan gitu. Karena apa? Karena sama perasaannya, sama pemikirannya, sama, apalagi dibantu atau ditunjang dengan komando yang Satu, betul. Komando yang satu. Tuh, ini sangat mungkin terjadi. Yaitu tadi dengan menghadiri kajian-kajian, penuhi semua kajian-kajian, jangan Cuek mungkin. cuek terus apa sih kalau ini mah panas terus nanti iya kan Palestina Ya. gitu ya, ketika panas terus ini gitu ya, terus nanti Redup panas lagi kembali. kembali gitu ya. Ya seperti itu. Tapi terus gitu ya, itu disuarakan terus menerus kepada umat bahwa solusi yang hakiki, bahwa solusi yang nyata itu adalah dengan pemikiran Islam, dengan perasaan Islam, dengan satu komando tadi itu yang menjadi pasukan, satu komando, sehingga umat tuh gitu ya, umat tuh enggak bahwa iya solusinya Palestina itu bukan itu. Ternyata solusinya adalah ini. Itu tadi dengan pemikiran yang Islami, dengan apa ya tadi dalam mengirimkan pasukan dalam satu komando. Insya Allah. Allah Akbar. Kebayang ya Bu ya, kalau misalkan hal itu terjadi gitu. Sangat mudah ya tentunya gitu untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi orang itu nggak hanya cukup resah, lalu bingung aku harus melakukan apa gitu ya, tapi di satu sisi nggak tega juga melihat pemberitaan sebentar lagi korban kejepit lah, tertimpa reruntuhan lah, belum potongan-potongan tubuh yang hancur gitu ya. Nah, sepertinya memang kebanyakan itu belum tergambar ya langkah awalnya itu seperti apa. Nah, kira-kira bagaimana supaya kita itu bisa mencontoh ya seperti apa yang Rasulullah dulu lakukan gitu ya, sehingga bisa memiliki satu perasaan yang sama gitu ya, juga satu pemikiran yang sama gitu ya. Dan hal ini pun sepertinya akan bisa kita tularkan ya Bu ya kepada anak bahwa dakwah itu kewajiban gitu. Ya. Jadi sedikit saya mengungkit tadi poin sebelumnya. Jadi jangan remehkan dakwah pemikiran. Jangan remehkan dakwah pemikiran, itu sangat penting bagi seorang individu ketika melakukan sesuatu. Jadi nggak hanya ramai doang, nggak hanya viral doang gitu ya. Tapi dengan pemikiran itu mereka bergerak. Dan ini pentingnya dari dakwah pemikiran. Tidak boleh. Nah tadi kalau kita merujuk dari suri teladan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW gitu ya, beliau itu tak henti-hentinya dalam seumur hidupnya itu adalah berdakwah, menyampaikan Islam dimanapun berada gitu ya, dalam kondisi apapun. Kita mungkin tahu, ibu hebat semua juga tahu di rumah bahwa Rasulullah itu sampai berdarah-darah, atau Rasulullah itu sampai disebut orang gila, ya orang gila yang memisahkan orang tua dengan anaknya dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah nggak bergeming. Rasulullah terus menyampaikan Islam sampai Islam itu mencerahkan orang-orang terus pada saat itu. Waktu 13 tahun bukan waktu yang sedikit berani ya. Ketika Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah 13 tahun sampai Rasulullah diwahyukan atau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Di situ terus Rasulullah itu dan para sahabatnya itu sudah menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah bahwa Islam ini begini dan jadi itu semakin lebar ya Bu. Semakin melebar dari orang-orang Quraisy, maka pindah ke Madinah.
Dan Masya Allah di Madinah inilah Rasulullah bisa menggalang kesatuannya, menggalang kesatuan umat bersatu dalam satu komando. Itu satu komando apa? Daulah Khilafah Islami. Itu yang Rasulullah kerjakan di Madinah. Bukan hanya nafsiyah, nafsi itu penting, tapi ini juga penting. Karena buktinya sekarang gitu ya, tidak ada satu komando, gagal ya, nggak ada yang berhasil. Nah ini sampai Rasulullah itu membangun atau mendirikan Daulah Khilafah Islami, negara Islam di mana melindungi atau menjadi perisai bagi seluruh warga negara dan negeri-negeri Muslim. Saya sebentar Boy, ada satu cuplikan karena kan ini sedang ramai lagi di medsos ya. Jadi tadi kan disampaikan ada beberapa muslim sampai memohon ya ke tentara yang muslim gitu. Dan juga ada tentara yang itu berucap kalau saya terpaksa, maaf gitu ya. Nah ini berarti memang apa ya, di satu sisi kalaupun ada satu komando tadi yang beritakan buka atau misalkan biarkan mereka masuk, pasti mereka akan mempersilahkan. Iya, pasti. Kan kasihan banget ya tentaranya tertekan. Sebenarnya aku nggak mau begini gitu ya. Sebenarnya aku enggak gitu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu aku dukung. Tapi mau dikata apa? Gitu ya. Negaranya tidak mendukung. Kan gitu. Maka disinilah pentingnya persatuan umat tadi. Persatuan umat dengan perasaan yang sama, pemikiran yang sama, yaitu pemikiran dan perasaan Islam. Barulah itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa ditopang dengan atau disempurnakan dengan apa? Dengan adanya komando yang sama, yaitu di dalam Daulah Khilafah Islami. Ini Rasulullah tidak mudah ya Buren. Maksudnya Rasul tidak mudah untuk bisa mencapai itu. Makanya ini mungkin untuk kita teladan bagi kita adalah kita juga harus terus menerus menyampaikan Islam, terus menerus menyuarakan Islam. Sekarang juga kita terus menerus menyuarakan tentang Gaza, tentang Palestina, menyuarakan Islam gimana sih solusinya, terus menerus sampai bosan dia ya gitu. Sampai di titik waktu kan mereka bisa menyadari bahwa oh iya nih ya, pantesan kemarin Mesir nggak tembus. Oh solusinya yang ini ternyata. Sampai mereka itu terbelalak matanya dan oh iya bahwa solusinya adalah pemikiran Islamnya harus satu, perasaannya juga harus satu, komandonya juga harus satu. Sampai umat mengatakan bahwa memang harus ada Daulah Khilafah Islami. Nah itu boleh. Itu sih yang dicontohkan Rasulullah. Nggak ada yang bukan mungkin, pasti itu terjadi. Cuma pertanyaannya kita mau berjuang apa enggak nih? Mungkin bagi para pejuang khilafah ya insya Allah gitu ini menjadi hujah bagi kita bahwa kita tidak berdiam saja ketika saudara kita di Palestina itu dijajah oleh Zionis. Itu sih yang membuat saya ya Allah saya sedang berjuang ya Allah. Saya nggak diam aja ya Allah ketika ngelihat Palestina itu begini enggak saya tidak berdiam diri, tapi saya sedang berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam kembali itu ada. Nah ini bagi saya Allah alhamdulillah gitu Allah menggabungkan saya di dalam tadi jamaah dakwah yang luar biasa ini gitu, yang dimana tujuannya adalah untuk mengembalikan kehidupan yaitu dengan berdirinya ketegasan Daulah Khilafah. Nah ini mungkin yang harus kita sampaikan terus ya, kalau pada anak-anak kita ngobrol ya kalau kan ngobrol sama anak-anak suatu yang apa ya mengeluarkan apa yang sudah kita ingin ngobrol sama anak-anak gimana ternyata iya ya mah kok bisa sih negeri muslim kayak begitu nggak bisa kita cuma perangkat kekuatan itu tidak bisa. Nah itu kan pelan-pelan pada anak-anaknya sesuai dengan umurnya masing-masing. Misalkan umurnya sekian ya bahasanya sekian, gitu. Misalkan umurnya berapa ya bahasanya beda lagi gitu ya. Kalau saya kan ada yang kuliah dan alhamdulillah sudah lulus itu ya bisa diajak ngobrol. Iya betul, solusinya memang nggak begitu. Itu buktinya yaitu tadi Mesir aja sebagai negara muslim itu tidak berpihak kepada muslim. Artinya tidak memberikan akses untuk bisa mendekati Gaza.
kan gitu ya Bu Ren. Kalau kita meluapkannya tadi kepada anak-anak, ya terus menerus juga sih sebenarnya gitu ya. Ya kita kan hidup di dunia ini adalah untuk menyampaikan kebaikannya, amar ma'ruf nahi munkar termasuk kepada anak-anak. Jadi terus menerus disampaikan itu kepada anak-anak, terus menerus itu disampaikan kepada umat, sampai umat itu terbelalak matanya, sampai umat itu tercerahkan oleh pemikiran Islam. Salah satu bentuknya itu ya ini tadi ya Bu ya, kita melakukan sesuatu yang ini bisa diakses oleh ibu-ibu hebat semuanya gitu ya, supaya nggak bingung apa ya yang harus saya sampaikan kepada anak-anak misalkan gitu ya, terkait dengan yang sedang viral ini terkait Palestina misalkan, karena kan memang korban juga anak-anak. Jadi anak kita juga akan lebih mudah melihat nggak tega ya melihat misalnya korbannya banyak anak-anak gitu ya. Nah jadi itu tadi ya Bu ya, terkait dengan peran kita sebagai seorang ibu gitu ya, untuk dari masyarakat gitu ya, untuk terus juga menyuarakan dan menerapkan hal ini kepada anak-anak. Ya. Baik Bu Ai, ini sudah di penghujung acara gitu ya, dan Masya Allah jazakallah khair untuk ilmu hari ini luar biasa sekali ya, dan kita berharap memang semakin membuka mata banyak orang gitu ya, dan menyadarkan. Semoga menjadi pahala jariah buat Bu Ai dan kita semua dimampukan untuk menjadi hamba yang soleh, yang selalu ingat dan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Juga berusaha semaksimal mungkin melakukan yang kita bisa. Ya betul. Terkait juga aksi boykot Bu Ai. Itu jangan dianggap sepele. Betul. Nah pemberitaan terkait Palestina, kemudian juga jari kita ini kan berpengaruh ya. Apa yang bisa kita lakukan? Betul. Boykot barang-barang yang itu terang-terang menyumbang kepada Zionis gitu ya. Jadi upaya kita sekecil apapun itu menunjukkan keberpihakan kita itu ada di mana. Kira-kira sebelum ditutup Bu Ai ada closing statement yang mau disampaikan kepada ibu hebat. Ibu hebat di rumah, ternyata satu perasaan itu juga tidak bisa menjadi kekuatan. Kekuatan yang penuh itu adalah ditunjukkan dengan pemikiran yang sama, yaitu pemikiran Islam, perasaan Islam, pemikiran Islam, dan dengan satu komando, yaitu komando dengan satu pemimpin khalifah, di mana itu didaulah khilafah Islamiyah. Maka jangan remehkan tentang dakwah pemikiran, karena ini yang akan membentuk karakter seorang ibu. Begitu kan? Mengkaji terus supaya pemikiran kita cemerlang gitu ya. Insyaallah. Mengkaji terus, hadir terus di kajian komunitas Ibu Hebat. Judulnya #Yuk Ngaji ya Bu Ai. Yuk ngaji ya. Baik, sekian kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel komunitas Ibu Hebat. Agar terus berkembang ya Bu Ai ya, dan menginspirasi para ibu hebat di luar sana agar terus bertumbuh menjadi happy and productive parents. Saya Leni Noventi dan Ibu Ai mohon maaf jika ada hilaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.